Awal launching, HP ini dijadi lawakan teman-teman. Sekarang HP ini jadi inceran. Gimana nggak dengan harga sejutaan dapat layar AMOLED dan kamera utama 108 megapiksel dan udah bisa ngerekam di 4K. Nah, kalian pasti penasaran apa-apanya? Saksikan video ini sampai habis. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Dari kemarin kita bahas chipset Unisoc atau enggak MediaTek. MediaTek-nya palingan di Helio G99 atau di Helio G100. Nah, teman-teman pasti bosen ya sama chipset itu. Nah, kali ini Gadget Max buat video spesial unboxing HP yang pakai chipset Snapdragon. Dan apa HP-nya, Bang? Ini dia, Redmi Note 12 Pro 4G. HP ini tuh udah turun harga teman-teman ya. Kalau dulu sih lumayan mahal harganya dan sedikit yang beli. Tapi sekarang kayaknya bakalan banyak yang beli ya setelah video ini tayang. Karena harganya ini sekarang 1,7 jutaan aja. Udah murah sih ya. Nah, kalau kalian penasaran bisa cek link di bawah ya. Siapa tahu nih dapetin lebih murah lagi. Oke, dia pakai apa nih Bang? Dia pakai chipset Snapdragon 732. Nah, kalian pasti penasaran gimana sih ngebut chipsetnya? Apakah lebih bagus ketimbang MediaTek? Ya udahlah, kita langsung aja bahas HP-nya. Kita mau unboxing dulu ya. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan boxnya ya. Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Oke. Dan di bagian belakang ini speknya ya. Kameranya 108 megapiksel, ultra wide dan makro ya. Ini keren banget di harga segini. Kemudian dia sudah dapat dukungan charger 67 watt ya dengan baterai 5000 mAh, layarnya 120 Hz Full HD Plus AMOLED dan ini udah dual speaker dan ini dia pakai ini ya Snapdragon 732G ya. Dan ini dapat varian RAM 6/128 GB. Oke, kita langsung aja buka boxnya. Oke. Nah, depannya kita dapat apa nih? Oh, seperti biasa lah ya. Kita dapat pelindung HP-nya. Sama kita dapat kartu-kartu seperti ini. Ya. Oke. Nih. Jelly case, kemudian kita dapat SIM ejector. Terus dalamnya ada HP-nya. Oke, seperti ini. Kita taruh dulu. Dan dalamnya lagi kita dapat adapter charger yang besar ya di kelasnya. 67 watt. Ini sih saya berharap ya HP-HP kedepannya bakalan ngasih adapter charger sebesar ini. Kalau sekarang kan kita lihat masih di 33 watt gitu ya. Kalau di itel 45 watt, kedepannya mungkin bisa 67 watt di harga 1 jutaan ya. Kalau ini kan HP turun harga, jadi wajar lah segini ya. Terus kita dapat kabel data USB Type-C. Oke, kita lihat unit HP-nya dulu. Mantap. Kita lihat nih. Wow. Desainnya cakep juga sih ya. Ya, walaupun desain kameranya ini mengingatkan kita pada bentuk kartu gitu ya. Jadi, ya seperti ini desainnya. Cuma warna birunya ini saya demen banget sih ya. Ini kalau diaplikasikan di warna motor atau mobil, bagus banget menurut saya. Birunya itu enak tuh ya, glossy juga. Tapi matte gitu ya. Cakep lah itu. Keren. Kemudian ada kamera besar di sini. Terus ada 3 kamera di sini ya. Ntar kita bahas untuk bagian kamera. Dan ada tulisan 108 megapiksel. Di sebelah kanan ada tombol power, volume up, volume down. Di bagian atas ternyata ada buat infrared blaster nih ya. Kemudian ada lubang mic, ada lubang speaker, dan di sini ada lubang jack audio. Jadi jack audionya ditaruh di atas. Kemudian di bagian kiri kosong dan SIM tray-nya ada di bagian bawah ya. Oke, kita coba lihat dulu untuk SIM tray-nya ini. Nah, ini bisa dual SIM, cuma harus dihilangkan micro SD-nya. Kalau kalian pasang micro SD, jadi hanya bisa single SIM aja, teman-teman ya. Oke, terus di sini tuh ada lubang USB Type-C, lubang mic lagi, dan lubang speaker. Jadi ini udah mendukung dual speaker. Kita langsung aja hidupin unitnya. Secara feel ini emang premium, teman-teman ya. Kalau kita bandingin nih sama Poco M6 yang kita bahas kemarin, rasanya masih mewahan yang ini kalau dipegang ya, dan lebih berat juga ketimbang Poco M6 yang kita bahas kemarin ya. Itu teman-teman feel-nya. Oke, saya mau install dulu nih beberapa aplikasi buat uji coba. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail HP Redmi Note 12 Pro ini yang udah turun harga. Dan ini dia tampilan awal dari Redmi Note 12 Pro yang 4G teman-teman ya. Harga launching di tahun 2023 untuk varian RAM 6/128 GB kalian harus beli di harga 3,4 juta rupiah
Dan sekarang di tahun 2025 udah turun banget ya. Untuk varian RAM 6/128 GB kalian bisa beli di bawah 2 juta. Nah, kalau saya dapat ini harga 1,7 juta rupiah ya, karena dapat voucher dan bonus dan lain-lain teman-teman ya. Nah, HP ini tuh pertama kali launching kan harganya lumayan tinggi ya, dan banyak banget yang gak expect banget atau ini kayaknya Redmi salah harga gitu ya. Hampir semua reviewer yang bahas ya kurang tertarik lah sama smartphone ini di harganya pada saat itu. Ya RAM 6 GB, storage di 128 GB, ngasih harganya itu lumayan tinggi di 3,4 juta rupiah. Mungkin kalau pada saat itu dijual dengan harga 2,8 atau 2,5 juta ya, ya ini nggak mungkin dibully. Nah sekarang karena harganya udah turun, banyak banget yang request. Saya cek di komentar YouTube saya itu banyak banget yang request HP ini. Makanya saya coba beli dan ternyata ini di luar dugaan ya, harga segini tuh worth it banget dibeli dan speknya juga bagus di kelasnya. Nah, apa aja bagus-bagusnya kita langsung aja bahas ya. Dan jeleknya apa? Ntar kita bahas di akhir video. Nah, ini untuk dimensinya juga compact lah ya. Dan ketebalannya cuma di 8,1 mm aja atau mili aja ya. Jadi nggak terlalu tebal ya, standar HP-HP pada umumnya. Dan ini beratnya cuma di 201 gram aja. Dan HP ini tuh udah ada IP rating IP53, jadi udah tahan terhadap cipratan air. Dan materialnya ini ya plastik gitu ya. Tapi di bagian belakangnya udah pakai glass. Pantesan feel-nya tuh beda banget. Ya saya sentuh-sentuh tuh kok ini bagus gitu ya, dan enak dipegang gitu ya. Ternyata bahan bagian belakangnya udah glass atau kaca, dan bagian depannya sudah dilapisi kuning glass juga. Jadi udah aman sih untuk bagian depannya, walaupun sudah ada screen protector-nya. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk dimensi, apakah ini oke bang? Menurut saya oke lah ya, dipegang juga enak dan desain bagian depannya juga bagus teman-teman ya. Pansolnya nggak terlalu besar dan bezelnya juga nggak terlalu besar ya, cuma besar bagian bawah aja nih. Gitu, mantep sih ya, tuh dipegang juga enak. Terus untuk UI-nya dia pakai Android apa bang? Nah setelah berapa tahun, kalau saya cek di sini sih dia masih menggunakan Android 13 teman-teman ya. Ini kita coba cek di tentang ponsel ya. Masih menggunakan Android 13 nih, dan untuk ini dia pakai Xiaomi HyperOS ya. Tuh. Gitu. Apakah masih oke untuk UI-nya bang? Ya saya rasakan sih ya masih oke-oke aja. Ya standar Xiaomi lah. Nih. Iklan jarang muncul sih ya. Karena saya baru pakai aja, baru install aplikasi aja, jadi belum ya pakai secara berhari-hari itu enggak ya, hanya pakai buat install aplikasi itu belum ada iklan sih muncul ya. Tapi kalau pakai lama kayak bakalan ada iklan muncul. Nah, yang udah pakai HP ini apakah udah nyaman atau enggak nih? Silahkan komen di bawah ya. Nih, tampilan UI-nya seperti ini. Kalau swipe ke bawah seperti ini. Udah HyperOS. Kemudian ya seperti inilah. Tuh. Masih enak, masih cakep lah kalau dipakai di tahun 2025 ini, belum ketinggalan sekali. Apalagi kalau kita dapetin harganya di bawah 2 juta teman-teman. Kalau di atas 2 juta sih saya sarankan ambil yang tipe lain. Oke. Nah, lanjut nih. Yang spesial nih dengan harga segini apa nih selanjutnya? Yaitu di bagian layar. Nah, bagian layar nggak tahu kenapa ya, saya seneng aja lihat layar ini. Walaupun dia sudah isi screen protector, tapi screen protector yang dipilih sama Xiaomi itu bagus gitu ya. Lembut ya, enak gitu loh. Beda nih sama Transsion Holding yang HP 2 juta ke bawahnya gitu kurang enak di layarnya menurut saya. Nah, kalau kita bandingin nih sama Itel S25 yang layarnya AMOLED, saya sih masih pilih ini ya. Lebih enak layarnya. Kalau kita bandingin nih sama HP-HP AMOLED yang harga 2 jutaan dari Transsion Holding, nggak tahu kenapa ya, HP dari Xiaomi ini atau dari Redmi itu lebih bagus saya lihat. Nah, teman-teman komen di bawah ya, apakah beneran seperti itu atau cuma mata saya yang mandangnya beda nih. Kan emang enak layarnya. Detailnya, terus kontras warnanya itu saya seneng gitu. Ya kalau paling bagus sih ya Samsung ya. Cuma kalau kita banding sama Transsion Holding ini lebih enak gitu ya. Kalau Redmi ngeluarin dengan harga 2 juta pakai layar AMOLED seperti ini, saya jamin sih mesti penjualannya naik lagi gitu ya. Dan bakalan jadi HP inceran ya selain Transsion Holding untuk harga 2 jutaan. Nah, ini sudah Full HD 1080 x 2400 pixel, layarnya sudah AMOLED tentunya. Jadi kalau kalian nanya bang layarnya bagus atau enggak, saya ini jamin bagus layarnya, nggak bakalan nyesel kalian beli HP ini untuk cari HP layar yang bagus. Tuh. Kemudian ini ukuran layar compact juga di 6,7
6,7 lah ya, dan nggak terlalu besar juga, misalkan 6,8, 6,9 baru lebih besar. Kemudian ini refresh rate-nya spesial juga, karena dia sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz ya, bukan di 90 Hz. Ini kita coba lihat displaynya. Kita masuk ke display, tampilan kecerahan kita ubah ke mode gelap biar enak tuh, gelapnya tuh pekat gitu loh, enak. Terus kita ganti rasionya ke 120 Hz tuh. Udah mendukung refresh rate 120 Hz, dan ini sudah ada pelindung layarnya juga, jadi nggak bakalan bikin perih di mata teman-teman. Jadi udah nikmat lah kalau dipakai buat harian ya. Terus di sini untuk touch sampling rate-nya ada di 240 Hz ya. Kita masuk ke display info nih ya. Kita testing dapatnya di 120 Hz. 140 Hz. Kemudian untuk tingkat kecerahannya ini sampai di 1100 nits teman-teman, dan multi torch-nya dia sudah mendukung 10 sentuhan. Dan di sini tuh kalau kalian demen nonton Netflix, security levelnya udah L1. Jadi kalau sekedar buat nonton Netflix pasti puas banget teman-teman ya. Apalagi sudah dikasih dual speaker. Jadi kalau buat entertain ini udah enak lah di kelasnya ya. Udah L1, layar AMOLED ya. Dan ini layar sudah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5 dan sudah support Dolby Vision dan HDR10+. Jadi kalau teman-teman sekedar buat nonton YouTube, ya ini udah enak di kelasnya. Oke, kita coba pakai nonton YouTube dan nih hasilnya enak kan? Nah itu dia, kalau pakai nonton YouTube udah enak banget ya, udah HDR10+, kemudian Dolby Atmos juga, udah dual speaker juga, jadi untuk entertain, untuk layar ini sih saya nggak ada ngeluh sama sekali, dan rekomendasi sekali nih kalau kalian cari HP layar AMOLED di bawah 2 juta teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah di bagian chipset. Nah bagian chipset biasanya kita bahas ya Helio G85, Helio G99, Helio G100. Kali ini kita bahas ini Qualcomm Snapdragon 732. Udah lama banget nih kita nggak bahas prosesor Qualcomm ya. Nah, ini dia CPU-nya dengan 6X Kirin Silver A55 di 1,8 GHz sama di 2X Kirin Gold A76 di 2,3 GHz. Fabrikasi di 8 nanometer teman-teman ya. Emang lebih tinggi ketimbang di ya Helio G99. Dan chipset ini tuh agak jarang dipakai sekarang ya kalau saya lihat ya. Lebih pakai ke Helio G99 atau Helio G100 saya lihat sekarang karena mungkin lebih murah dan ya lebih powerful gitu ya. Kemudian di sini untuk Adreno-nya atau GPU-nya menggunakan Adreno 618 namanya. Dan untuk RAM-nya ini RAM-nya 6 GB dan storage-nya di 128 GB. RAM-nya tipe LPDDR4X dan untuk penyimpanannya atau memorinya ini tipenya sudah UFS. Jadi udah oke banget ya, untuk harga segini kita udah dapat UFS teman-teman ya. Kemudian untuk baterai dia dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan charger di 67 watt ya. Udah besar, jadi kalau buat ngecas cepet ini udah pilihan terbaik karena untuk saat ini sih belum ada yang bisa ngasih charger sebesar itu teman-teman ya. Oke, fitur lainnya di HP ini tuh udah ada side fingerprint ya. Jadi kalau kalian pengen side fingerprint ya tinggal pakai aja. Udah ada face unlock juga untuk security-nya. Tuh, dia langsung kebuka dan cepet banget. Ya, kita buka. Tuh, nggak bisa. Kita pakai ini. Tuh, cepet banget. Dan di sini sudah ada face unlock juga cepet ya di kelasnya. Tuh. Dan di sini tuh sudah dikasih Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, udah ada NFC juga di sini. Kalau kalian butuh NFC sudah ada di sini, jangan khawatir. Dan HP ini tuh sudah ada infrared blaster dan di sini tuh sudah ada gyro ya. Gyronya ini sudah hardware, di bawah 2 juta udah dapat gyro hardware teman-teman ya. Ini udah fitur spesial banget ya. Tuh, udah ada gyro hardware. Kemudian kameranya tentunya nanti stabil ya kalau kita ngerekam. Ada sensor orientasi juga, sensor magnetik juga, sensor cahaya juga. Dan ini juga ada. Jadi udah lengkap banget untuk di bagian sensornya, saya nggak ada ngeluh sama sekali ya. Kemudian ini udah dual speaker juga. Jadi tadi kita testing untuk suara speakernya. Nah, Antutunya berapa bang? Kita langsung aja lihat skor Antutunya biar teman-teman tahu ya.
Nah, kalau saya cek di sini tuh dapatnya di 378.000 ya. Emang di bawah 400.000 ya. Kalau kan Helio G99 tuh dapatnya di 400 ribuan gitu ya. Ini hanya dapat di segini saya testing. Dengan skor CPU dapat di 129.000, GPU dapat di 76.000, kemudian memori dapat di 66.000 dan US dapat di 100.000 gitu ya. Kemudian kita juga testing buat GPU Mas Benchmark. Nah, ini dapat skor di sejutaan teman-teman. Jadi buat gaming sih mestinya aman ya. Oke, kita coba gaming. Kita udah install 3 gaming, Genshin Impact, PUBG Mobile, sama Mobile Legends. Kita testing game Genshin Impact. Game pertama adalah game Genshin Impact. Untuk settingan grafisnya kita pakai settingan terendah aja ya. Jadi nggak ada yang saya rubah. Langsung aja kita testing gamenya. Baru mainnya udah terasa nge-lag-nya tadi ya. Aduh. Secara performa sih oke lah, cuma tadi ada sedikit putus-putus ya. Jadi kayak nge-lag dikit itu. Nah, kayak gitu untuk testing gamingnya. Masih bisa kok main game Genshin Impact, cuma secara performa sih lebih bagusan Helio G99 yang menurut saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut game kedua, yaitu adalah game PUBG Mobile. Nah, untuk settingan grafisnya kita pakai settingan di Balance Ultra, atau enggak kalian bisa pakai di Smooth Ultra, atau enggak bisa di SD High. Terus stylenya kita pakai realistik teman-teman ya. Kemudian di sini tuh untuk gironya sudah kita aktifin teman-teman ya. Gironya sudah hardware, jadi udah enak banget nih pakai main game PUBG Mobile. Kita langsung aja coba main ya. Nah, yang saya rasakan kalian bisa lihat sendiri ya, terasa tersendat-sendat sedikit. Jadi nggak terlalu smooth saya bilangnya ya untuk main game PUBG di sini. Apakah karena efek layarnya yang AMOLED atau emang chipsetnya ini kurang optimal teman-teman ya? Sedikit sekali sih, nggak terlalu banyak ya. Padahal untuk settingan game turbonya udah kita aktifin, tuh ya. Tuh, terasa kurang smooth aja sih menurut saya, teman-teman. Terasa kurang smooth ya. Kalian ngeliatin ya? Apa saya aja ngeliat nih? Terasa tersendat dikit gitu ya. Cuma tersendatnya tuh nggak terasa gitu loh. Kalau pakai jalan, rasanya tuh agak dikit ya, dikit gitu, bukan banyak. Ini lancar, tadi agak tersendat tadi di tembok-temboknya tuh. Ya kayak gitu aja untuk secara performa, padahal HP-nya nggak gitu panas loh. Cuma kurang memuaskan sih. Tapi kalau secara grafis saya puas karena warnanya tuh lumayan oke, lumayan cerah. Dan karena layarnya AMOLED jadi enak lah dipandang ya. Beda nih sama layar yang masih SD Plus, ya masih kurang enak. Kalau ini udah nyaman gitu ya. Oke, gitu aja untuk tes game PUBG Mobile. Kita lanjut game ketiga, yaitu adalah game Mobile Legends. Untuk game selanjutnya kita testing game Mobile Legends teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya gimana bang? Nah, untuk settingan grafisnya, untuk frame rate-nya kita dapat di super dan grafisnya kita di ultra. Oke, kita langsung aja main di klasik aja ya. Game ketiga adalah game Mobile Legends. Nah, tadi kan sudah kita kasih tahu ya untuk grafisnya. Oke, kita udah masuk ke gamenya. Dan kalau di sini sih lebih enak ya ketimbang di game PUBG tadi, terasa tersendat-sendat. Saya nggak tahu apa itu ya, apakah dari softwarenya atau dari layar yang terlalu berat kasih layar AMOLED. Pada cara chipset sih masih oke lah ya. Kayak gitu ya untuk game Mobile Legends ya. Saya nggak terlalu detail untuk bahas game Mobile Legends ini. Secara performa sih udah oke banget sih ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan berikutnya, itu kamera. Nah, itu dia untuk performanya emang nggak se-wow kayak Helio G100, Helio G99 gitu ya untuk dari skor Antutunya. Tapi untuk sehari-hari sih udah cukup banget teman-teman ya. Buat gaming casual ini udah enak dan stabil.
Apalagi ini udah dikasih ya pendingin ya, liquid cooling di dalamnya, jadi HP-nya juga nggak terlalu panas kalau dipakai main game lama-lama, teman-teman. Jadi udah cakep lah teknologi yang dikasih sama Redmi ini pada zamannya. Kalau sekarang harganya udah murah, tambah menarik lagi. Kalau masih 3 juta, 2 jutaan, ya nggak menarik dia. Oke, kita lanjut nih, bahas berikutnya adalah kamera. Ini adalah selling point ya. Ya, tadi kita bahas ke layar dan performa sih standar menurut saya. Kemudian di bagian kamera, di bawah 2 juta ini terbaik menurut saya, teman-teman ya. Kamera belakangnya, setup-nya ya kayak gini. Ya, ada yang demen, ada yang enggak, pasti desain kamera seperti ini ya. Dengan satu kamera besar dan kamera kecilnya seperti ini. Mungkin teman-teman demennya yang lurus seperti ini atau yang boba kayak iPhone. Nah, teman-teman suka desain kamera kayak gini nggak? Komen di bawah ya. Nah, ini kamera belakangnya, setupnya 108 megapiksel kamera utamanya. Terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, ada 2 megapiksel untuk makro, dan ada 2 megapiksel untuk depth. Dan ini bisa ngerekam kamera belakangnya hingga 4K 30fps. Terus kamera depannya di 16 megapiksel dan bisa ngerekam di 1080p di 30fps. Nah, paling kiri itu ada mode Pro. Kalau kalian demen mode Pro ya, di sini nggak masuk ke mode Pro-nya. Nih, tampilannya seperti ini. Kalau kalian mau dokumen, silakan aja ke dokumen atau ke video. Nah, video ini spesial banget teman-teman ya. Kalian bisa pindah ke ultra wide ya. Habis itu zoom biasa. Dan ini bisa ngerekam hingga 4K 30fps. Kalau kalian pengen ngerekam di 4K 30fps, bisa 1080p 60fps, 1080p 30fps, dan 720p di 30fps. Oke? Dan spesialnya lagi ada ultra steady-nya nih, video stabilnya. Dan merekamnya di 1080p di 30fps, teman-teman ya. Nih, kita coba nih. Oke, cuma nggak bisa pindah-pindah ke kamera-kamera yang lain ya. Jadi kalau kalian pengen ke ultrawide ya tinggal pindah ke ultrawide aja. Misalkan nih kita pindah ke ultrawide, tuh nggak bisa pindah-pindah ke kamera utama atau kamera lain. Ada foto di sini, portrait, benar malam, lainnya. Nih, foto pengen 108 megapiksel dari sini. Oke, kita langsung aja uji coba kamera depan dan belakang. Hasil kamera dari Redmi Note 12 Pro seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Redmi Note 12 Pro 4G. Kita ngerekamnya di 1080p di 30fps. Dan ini ultra steady off teman-teman ya, belum kita aktifin dan secara fokus oke banget teman-teman ya. Nah, kalau tanpa ultra steady gimana bang? Ya, sedikit getar-getar gitu ya, jadi bergoncang teman-teman ya. Oke, kita coba hidupin ultra steady-nya. Ultra steady on ternyata lebih nge-crop ya ketimbang tanpa ultra steady on. Tadi kan bisa dilihat yang di sini nih masih kelihatan, kalau sekarang ini nggak kelihatan tuh teman-teman ya. Nah, dengan ultra steady kita bisa sambil vlogging ya, dan mentok rekamannya adalah di 1080p 30fps. Kalau pengen 4K nggak ada fitur ultra steady-nya. Nah, ini kalau pakai jalan seperti ini teman-teman ya. Lebih stabil ketimbang yang tadi ya. Kalau yang tadi itu emang terasa getarannya, kalau ini lebih stabil, jadi lebih cocok buat vlogging. Kalau kalian pengen rekam sambil jalan. Kalau nggak pengen jalan, terus pengen pakai gimbal gitu ya, oke juga sih ya. Kita bisa ngerekam di 4K. Nah, kita lanjut rekam di 4K ya, hasilnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita ngerekam di 4K 30fps teman-teman ya. Nah, untuk 4K kalian nggak bisa dipakai di ultrawide ya. Jadi kamera ultrawide nggak bisa pakai 4K, hanya kamera normalnya aja yang bisa pakai 4K 30fps. Nah, ini kalau kalian pakai gimbal sih udah asik banget mestinya ya. Jadi kalau kalian punya gimbal ya tinggal pakai gimbal aja untuk ngerekam di 4K 30fps. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk detail warna sih saya pilih 4K-nya ya, karena ya emang bisa ngasih gambar yang bagus. Fokus juga cepet sih ya. Tuh, bisa lihat ngeblur gitu di belakangnya. Jadi udah enak banget kalau kalian pengen ngerekam di 4K 30fps. Cuma ya kalau pakai jalan pastinya bakalan bergoncang. Oke, kita lanjut buat rekam di ultrawide-nya. Saya lupa ya, kita lanjut ke rekam di ultrawide. Nah, ini kita ngerekam di kamera ultrawide teman-teman ya, jadi lebih wide gitu. Sayang di sini tuh ultra steady nggak bisa on, kemudian nggak bisa ngerekam di 4K juga di kamera ultrawide-nya. Nah, kita pakai jalan gimana sih hasilnya? Nah, ini kalau pakai jalan hasilnya seperti ini teman-teman, kamera di ultrawide-nya ya. Kita ngerekamnya di 1080p di 30fps saja. Oke, gimana menurut teman? Apakah bagus nih kamera ultrawide-nya? Silahkan komen di bawah ya. Nah, untuk video selanjutnya kita rekam kamera depannya ya. Apakah hasilnya bagus atau tidak juga. Ini adalah hasil kamera depannya teman-teman ya. Kita ngerekamnya di 1080p di 30fps saja, nggak bisa di 4K untuk kamera depannya. Dan di kamera depan tuh nggak ada fitur buat ultra steady-nya. Jadi yang ada ultra steady hanya kamera belakang aja teman-teman ya. Nah, kalau pakai jalan gimana bang? Hasilnya seperti ini kalau pakai jalan.
agak ya bergoncang karena nggak ada ultra steady-nya. Padahal kamera belakangnya ada ya, mesti kamera depannya bisa dikasih mestinya teman-teman ya. Tapi di Redmi Note 12 4G ini nggak dikasih. Ya ini mungkin jadi lawakan ya HP ini di bagian kamera depannya. Kamera belakangnya padahal udah overkill sekali, tapi kamera depannya ya kayak gini. Nah kayak gitu ya untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah foto. Hasil fotonya kita foto sedikit, hasil itu seperti ini. Nah itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Redmi Note 12 4G, HP yang udah turun harga ya dari harga 3 juta pertama kali launching tahun 2023. Sekarang kalian bisa beli di harga mulai 1,7 juta rupiah. Kalau kalian punya voucher banyak bisa dapetin harga yang lebih murah lagi. Nanti linknya saya taruh di bawah. Nah, apa sih kelemahan HP ini di tahun 2025 Bang? Ya yang paling terasa adalah di bagian storage-nya. Storage-nya hanya 128GB dan RAM-nya hanya 6GB. Yang mana kalau kalian punya budget 1,7 juta ke atas, kalian bisa dapetin RAM 8GB atau storage di 256GB atau bisa di RAM 12GB yaitu Itel RS4. Tapi kalau kalian beli Itel RS4 teman-teman ya, kalian nggak bakalan dapat HP layar AMOLED secakep ini. Udah mendukung refresh rate 120Hz, dipakai di bawah sinar matahari juga enak. Dan layarnya ini beneran bening teman-teman ya. Beda nih sama Google Precision Holding yang AMOLED itu kurang enak dilihat. Kalau ini beneran bikin mata nyaman. Selain itu kameranya juga cakep, 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan di sini kamera depannya juga besar ya, 16 megapiksel. Dan yang paling spesial dia udah ada kamera setup ultra wide-nya. Kalau kalian butuh ultra wide ini bisa jadi pilihannya, dan dia bisa ngasih rekaman yang bagus karena sudah ada ultra steady-nya. Dan ultra steady itu lumayan enak lah ya menurut saya di kelasnya. Dan chargernya juga cepat di 67 watt ya. Ya kalau kalian nggak terlalu bermasalah sama memori gitu ya, bisa ambil yang ini ya, Redmi Note 12 Pro yang pertama kali launching dibully, sekarang jadi idaman nih dan dicari-cari. Oke, segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Kalau kalian ada nanya sesuatu, komen aja di bawah teman-teman ya.